dalam budaya yang asing, budaya Eropa. Nah, ada sebuah anekdot yang menarik dan menjelaskan hal itu dari sinode khusus para uskup khusus untuk Asia dari bulan April Mei 1998. Pada hari pertama setelah renungan pagi dan doa pagi, Paus, waktu itu masih Paus Yohanes Paulus II, berdiri dan menunjuk kepada kami para peserta sinode para uskup khusus untuk Asia itu, jangan lupa Yesus itu orang Asia. Dan ternyata para uskup yang berasal dari Asia itu cukup kreatif, karena hari-hari berikutnya berkembanglah anekdot ini. Ya betul, Yesus itu orang Asia, dia lahir di Asia, orang tuanya orang asli Asia, budayanya budaya Asia, tetapi kemudian dia merantau ke barat, dan setelah besar di barat dia pulang kampung. Kasihan sekali, orang-orang sekampungnya tidak mengenalnya lagi, dia dianggap orang asing. Itu tajam sekali anekdot. Memang ironis bahwa di tanah kelahiran dari kekristenan, berapa persen orang Asia yang mengenal Yesus Kristus? Bahkan di Indonesia ini kekristenan bukan saja disebut asing, tetapi disebut agama penjara, ya kan? Nah, dengan demikian itu menjadi tantangan bagi para uskup se-Asia yang tergabung di dalam Federation of Asian Bishop Conferences, tergabung dalam federasi konferensi para uskup se-Asia, mengajukan tridialog, tugas tridialog dari Gereja Katolik di Asia, yaitu dialog dengan budaya-budaya Asia yang begitu beragam. Kedua, dialog dengan agama-agama Asia yang juga begitu beragam, dan dialog dengan kaum miskin Asia yang juga bagian terbesar. Dan khususnya kita perlu memperhatikan dialog dengan agama-agama Asia. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa dalam sekian banyak agama, banyak benih-benih sabda yang hadir. Dan saya, kalau itu kita tidak melihat. Dan mari kita segera kembali kepada budaya nenek moyang kita, budaya religius Toraja. Studi saya selama 5 tahun di Roma, memang saya sengaja memilih budaya Toraja untuk studi, untuk mengisi disertasi, sehingga saya memberi judul kepada disertasi saya, Towards the Spirituality of Solidarity, a study into the Southern Torajan solidarity in the light of the dominant space with a view to an enculturated authentic Christian spirituality. Dan di dalam studi selama 5 tahun itu, saya menemukan begitu banyak apa yang disebut nilai benih-benih sabda yang hadir di dalam budaya Toraja. Dan syukurlah, setelah kita melalui tahap terjemahan, kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dan juga syukurlah bahwa sudah ada di dalam bahasa Toraja, dan Arablah tidak lama lagi juga Deuterokanonika sudah ada dalam bahasa Toraja. Tetapi itu kan dengan itu iman Kristiani yang sudah terbungkus dalam budaya Barat yang berbeda dengan budaya kita. Tetapi lama-kelamaan ketika makin banyak orang setempat dengan latar belakang budaya yang sama menjadi pengikut Kristus, khususnya dalam Gereja Katolik, dan secara khusus
ketika banyak dari putra-putra asli itu menjadi imam, lalu memang dengan proses dengan sendirinya itu proses kulturasi akan berjalan, tidak bisa lain daripada itu. Nah, pada tahap ketika situasi sudah seperti ini, lalu gereja mulai masuk dalam tahap berikutnya, di tahap asimilasi, yaitu gereja mulai mengambil alih sejumlah unsur dari budaya asli Toraja menjadi penggunaan di dalam gereja. Itu tahap asimilasi. Dan saya kira gereja Katolik setelah hadir 80 tahun di tanah Toraja ini sudah ada pada tahap ini, tahap asimilasi. Tetapi walaupun Konsili Vatikan II menekankan supaya dimanapun juga gereja Katolik harus berusaha untuk menjalankan inkulturasi, tetapi dengan peringatan harus hati-hati. Tidak segala sesuatu itu bisa diambil alih penggunaannya di dalam gereja. Dan yang kita temukan adalah nilai-nilai yang baik itu sudah terbungkus di dalam dan tercampur dengan unsur-unsur yang tidak bisa disetujui oleh iman Kristiani. Nah, oleh karena itu dalam tahap mengambil alih unsur-unsur budaya untuk menjadi penggunaan di dalam gereja, jadi peristiwa yang itu, gereja lewat Konsili Vatikan II memberikan pedoman 3 langkah. Langkah pertama ialah membersihkan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kekristenan. Nilai itu dimurnikan dari unsur tahyul. Lalu langkah kedua diterima tetapi diberi, dan itu ketiga adalah diterima dalam penggunaan Kristiani dengan memberinya makna baru. Saya kira satu contoh yang sangat jelas di dalam sejarah gereja mengenai 3 langkah ini dalam inkulturasi adalah Natal. Pada Natal kita rayakan pada tanggal 25 Desember kelahiran Kristus, kan, inkarnasi. Apakah betul Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember? Karena tidak ada di dalam Injil, kan? Tidak ada yang tahu. Tapi mengapa tanggal 25 Desember itu akhirnya dipilih menjadi peringatan peristiwa inkarnasi, peristiwa Natal? Mulanya perayaan 25 Desember itu adalah hari raya kafir orang-orang di Eropa, yang kita tahu ketika matahari berada di bagian paling jauh di bagian selatan pada 22 Desember, bagian wilayah di bagian bumi yang bagian utara itu menjadi gelap. Jadi terang itu hanya muncul sebentar, tetapi lama-kelamaan sesudah itu mulai muncul kembali, dan pada tanggal 25 Desember itu muncullah kembali dengan jelas Sol Invictus, matahari yang tidak bisa terkalahkan oleh kegelapan. Jadi perayaan 25 Desember itu aslinya adalah perayaan kafir. Ketika agama Kristiani menyebar di lingkungan wilayah Eropa yang merayakan itu, mereka tidak mau percaya lagi kepada matahari sebagai dewa terang. Karena apa? Karena dewa terang kita, Mahadewa terang kita siapa? Kristus. Maka apa yang jadi dibersihkan dari unsur takut, lalu diterima dan
tahap ketiga diberi makna baru, munculnya maha terang sejati, Yesus Kristus. Maka dapat kita pahami, saya tidak tahu apakah semua memahami kalau merayakan Natal dan merayakan Paskah, bahwa simbol pusat di situ adalah terang. Pada Natal kita rayakan, lalu hadirlah pohon terang, lalu diterima dan diberi isi baru, hari lahirnya ke Yesus Kristus. Nah, inilah jadi pedoman 3 langkah itu perlu untuk ini. Nah, sebetulnya dengan demikian kita mulai bisa bicara banyak mengenai unsur-unsur budaya Toraja yang di Batena Kristus. Kemarin pakar liturgi kita sudah menjelaskan dengan sangat jelas makna dari itu. Lalu Masomba Tedong itu juga sebetulnya harus dipelajari sungguh-sungguh dan diambil unsur-unsur yang merupakan nilai-nilai, yang merupakan benih-benih sabda yang ada di sini. Bagian Mak Purde Sumanga, bagian Mak Palimbong, bagian inti adalah bagian Sukaran Alut, lalu bagian keempat adalah bagian Mangkaro Kundung, memohon ampun, dan baru pada bagian kelima itu Mas Somba, memohon izin kepada kerbau untuk memberi izin supaya dipotong. Itulah Kalu Lolona. Dan itu sangat berbeda dengan pandangan Barat, bila filsafat Barat, di mana manusia itu menjadi pusat dari alam, yang buta etika, yang mengancam kehadiran umat manusia. Berbeda sekali dengan pandangan Timur, dengan pandangan asli Toraja. Manusia bukan pusat dari alam, dia adalah bagian dari alam. Memang bagian yang utama, tapi dia bagian, dan makhluk-makhluknya itu adalah saudaranya. Dan saya kira di sana banyak sekali nilai-nilai yang dapat disebut sebagai sama-sama diciptakan benih-benih sabda yang bisa lewat langkah tiga langkah tadi dapat diambil alih. Singkat saja, upacara manta artinya orang Toraja itu bekerja keras mengumpulkan harta. Raga leppo-leppo, solato lempo kumaran, nanai manta langsa kun searan 2 kali. Sima berbagi ilmu. Bukan itu di sana kita menemukan unsur kekaisaran. Yesus berbagi kehidupan dengan dan di upacara manta itu bayangan dari sana berbagi kehidupan dan banyak sekali saudara. Nah, kalau ini berjalan terus upacara proses asimilasi ini berjalan baik, lalu pada akhirnya sampai pada tingkat ketiga, yaitulah tahap transformasi. Sudah mulai berfungsi normatif dalam memberi orientasi baru pada kebudayaan, langsung kita pada kebudayaan Toraja. Inilah tahap ketiga dalam proses inkulturasi, tahap transformasi. Pada tahap ini kita akan menemukan terbentuknya sebuah komunitas Kristiani baru, terus-menerus berkembang tidak hanya pada bidang pengungkapan eksternal seperti yang kita laksanakan sekarang, ibadat atau liturgi, melainkan juga pada bidang refleksi iman, bidang teologi, dan pada bidang sikap dasar dan praksis iman, bidang spiritualitas. Ini, dan kita setelah hadir 80 tahun gereja Katolik di sini, kita menuju ke sana. Mari saudari-saudara terkasih,
kita merayakan dengan sukacita 80 tahun hadirnya Gereja Katolik di Toraja ini. Inkulturatio, inkarnasio dalam Kristus sekaligus adalah inkulturatio. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudari-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali memperbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menjadi besar dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan di bawah kebangkitan badan, kehidupan kekal, akan didahului oleh litani para kudus. Marilah kita berlutut dan memanjatkan doa dengan perantaraan para kudus. Kristus kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santa Stefanus, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, doakanlah kami. Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominicus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Santo Santa Teresa dari Avila, doakanlah kami. Santa Monica, doakanlah kami. Semua kudus Allah, doakanlah kami. Mari segala kejahatan, dewaskanlah umatmu. Mari segala dosa, dewaskanlah umatmu. Berkat kedatangan Roh Kudus, dewaskanlah umatmu. Surilah kau mereka, dan mulialah Maha Kudus-Mu. Dekatkanlah umatmu. Surilah kau memperkuat dan memelihara kami semua dalam hati yang suci kepadamu. Dekatkanlah umatmu. Surilah kau meneriskan gereja dan altar ini. Dengan pengantaran Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, semoga rumah ini yang dihabiskan bagi nama menjadi rumah keselamatan dan rahmat, kebaktian Kristus
manusia yang berhimpun dalam kesatuan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam kasih dengan pemetaan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memohon kepada Allah supaya altar dan dalam gereja ini dikuduskan baginya, dan semoga Allah berkenan menerima persembahan yang akan kita sampaikan di atas altar ini, dan semoga Dia berkenan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita sekalian. Ya Allah, Engkau telah memutuskan dan memimpin gereja. Nama-Mu patut kami muliakan dengan pujian yang mulia. Sebab dari hari ini umat beriman ingin menahbiskan rumah doa ini untuk selama-lamanya kepada dalam acara yang mulia, sebagai tempat mereka dengan hikmat menyembah Engkau, tempat mereka dididik dengan sabdamu, serta dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini melambangkan isi gereja yang disucikan Kristus dengan darah-Nya, menjadi mempelai yang mulia bagi dirinya sebagai perawan yang cantik karena kebutuhan iman, sebagai bunda yang dipenuhi kekuatan roh, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan ditunjang dengan batang kayu. Ia mengangkat tunas-tunas yang bergantungan menuju kerajaan surga. Gereja yang berbahagia karena Dia adalah firman Allah di tengah manusia, gereja kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri atas dasar para rasul, dan Yesus Kristus merupakan batu penghubungnya. Gereja yang mulia bagaikan kota yang berdiri di puncak gunung dan nampak kepada semua orang dan jelas bagi setiap orang. Di dalamnya pemberitaan berubah bernyala selama-lamanya, dan nyanyian bergembira pada kudus tetap menggema. Dari sebab itu ya Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah melimpahkan rahmat surgawi atas gereja dan altar ini. Semoga untuk selama-lamanya menjadi tempat yang suci dan meja yang tetap tersedia bagi perayaan kurban Kristus untuk selama-lamanya. Semoga di tempat penghormatan air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, agar mereka sebagai anak-anak-Mu mati bagi dosa dan dilahirkan kembali bagi hidup abadi. Semoga umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling altar ini untuk merayakan perjamuan Paskah disegarkan baik oleh sabda Kristus maupun oleh santapan tubuhnya. Semoga pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira menggema di tempat ini, dan suara manusia bersatu dalam paduan para malaikat, dan semoga doa terus-menerus untuk keselamatan dunia naik ke hadirat-Mu. Semoga di tempat ini para fakir miskin menemukan belas kasihan, para tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putri putra-Mu, hingga dengan penuh sukacita mereka tiba di Yerusalem surgawi. Dengan pemetaan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu dan Imam Agung kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Semoga dengan bagian Tuhan. Ya Tuhan, semoga doa-doa kami menghibur kehadiran-Mu laksana kebutuhan asap dan aroma doa yang kami mewakili. Sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman setempat, semoga beliau menyebarkan keharuman Kristus. Kristus bersinar dalam dunia ini agar semua bangsa mencapai kebenaran sempurna.
saudara supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Penyayang, berilah budi dan ampuni persembahan umat-Mu yang bersukacita. Semoga umat yang berkumpul di rumah yang dihabiskan ini terbuka hatinya terhadap rahmat-Mu dengan penataan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Di sini dilambangkan dan menunjukkan persatuan kami dengan Engkau. Di tempat ini memang Kau bangun kembali Kristus, yakni kami Engkau. Gereja yang tersebar di seluruh dunia, Kau kembangkan dan Kau satukan semakin terang dalam tubuh kami Yesus Kristus. Dengan demikian umat menjadi makin sempurna dalam damai sejati dan semakin serupa dari Yerusalem kota abadi di surga. Dari sebab itu bersama sekalian orang kudus di tempat kediaman kemuliaan-Mu kami bukan keagungan-Mu seraya bermohon syukur dan bernyanyi.
Setiap kali kita mengatur diri, meminum dari Yohanes, kita menyatakan iman kita. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Petrus pelindung stasi ini dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan mendorong kami. Ya Bapa, semoga berkat Tuhan menyemaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiaran di bumi ini, bersama Allah Paus kami Fransiskus dan uskup kami Jordi Allah, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah doa-doa umatmu dan engkau perkenankan berhidup di sini. Demi keimanan dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela di dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang berkenan yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi atas petunjuk penyelamat kita dan kemudahan ilahi, maka orang yang kita berdoa. Amin.
Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan yang Maha Hidup. Semoga kami pun juga mewujudkan kerajaan di dalam masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah kiranya memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman keriamu dan kesucian kami, supaya bersatu dengan hukum sesuai kepada. Semoga Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita menerima diri Kristus dalam hidup roti Eucharistis, atau sudah diterima resmi ke dalamnya, sudah menerima komuni pertama dan tidak ada halangan untuk itu. Untuk kita yang tidak mengambil bagian dalam penerimaan komuni ini, dimohon kesediaan untuk tetap tertib di tempat masing-masing dan dalam hati berdoa untuk kita semua.
dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam perayaan ini. Semoga karenanya kami semakin mampu menjadi pelayan bagi sesama melalui tugas dan tanggung jawab kami di instansi dan paroki masing-masing serta di tengah-tengah masyarakat. Semoga kelak kami Kau perkenankan mendiami tanah air surgawi dengan perkataan Yesus Kristus Engkau dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa agar Dia Allah yang telah melaksanakan karya Tuhan dalam ini Tuhan kami, berikan kami yang berjumpa dengan Yesus dan kami yang mengakui bahwa Yesus adalah kami, anak Allah dan Raja. Maka kami memberkatilah patung ini supaya setiap kali kami memandangnya kami tetap mengaku